Filosofi, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan Lokal 6 IPC. Baiklah, di sini saya akan menjawab 3 soal untuk ujian akhir semester mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SHMH. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Jika pengelolaan keuangan negara tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan dalam paket hukum keuangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dapat dipastikan akan timbul kerugian keuangan negara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerugian keuangan negara. Baik, langsung saja saya jawab soal nomor 1, yang mana kerugian negara dapat didefinisikan sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Artinya, kerugian negara dikatakan benar telah terjadi jika adanya pelaku atau penanggung jawab kerugian, yaitu bendahara atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang telah melakukan tindakan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti, serta memiliki hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum yang dilakukannya tersebut dengan kerugian yang terjadi. Setiap kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yaitu yang pertama dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, bentuk kerugian untuk pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya. Bentuk kerugian ini dapat berupa yang pertama markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender. Yang kedua, harga yang mahal dikarenakan kualitas barang yang dipasok di bawah persyaratan. Yang ketiga, syarat-syarat penyerahan barang lebih istimewa. Yang keempat, syarat pembayaran yang lebih baik, tetapi syarat-syarat lainnya seperti kuantitas, kualitas, dan syarat penyerahan barang tetap. Nah, selanjutnya perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yaitu dengan pelepasan aset. Nah, pelepasan aset adalah pelepasan kekayaan negara. Kerugian yang dapat ditimbulkan adalah yang pertama, penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku atau nilai buku akuntansi sebagai patokan. Yang kedua, penjualan tanah dan bangunan diatur melalui nilai jual objek pajak hasil kolusi dengan pejabat terkait. Yang ketiga, tukar guling tanah bangunan yang dikuasai oleh negara dengan tanah. Yang keempat, pelepasan hak negara untuk menagih. Nah, perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang ketiga yaitu dengan pemanfaatan aset. Nah, bentuk-bentuk kerugian keuangan negara dari pemanfaatan aset antara lain yang pertama, negara tidak memperoleh imbalan yang layak menurut harga pasar. Yang kedua, negara ikut menanggung kerugian dalam kerjasama operasional yang melibatkan aset negara yang dikaryakan kepada mitra usaha. Yang ketiga, negara kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga dalam rangka kerjasama operasional atau kerjasama lainnya. Nah, selanjutnya, perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang keempat yaitu dengan penempatan aset. Penempatan aset merupakan penanaman investasi dari dana-dana negara. Kerugian negara terjadi karena kesengajaan menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak seimbang. Tidak jarang substansi penempatan aset sudah memperlihatkan unsur perbuatan melanggar hukum, meskipun seandainya diabaikan masalah imbalannya yang sangat rendah. Nah, bentuk-bentuk kerugian negara yang disebabkan penempatan aset yang pertama yaitu imbalan tidak sesuai dengan resiko. Soal kedua, setelah saudara menyaksikan dan menyimak konten video pada link di atas, sampaikan analisis saudara dalam perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara yang saudara ketahui.
Baik, langsung saja saya jawab untuk soal nomor 2, yang mana menurut analisis saya setelah menonton video mengenai konspirasi dana siluman APBD mencakup banyak pemain, telah terjadi penyelewengan, di mana aparatur pemerintah tidak menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, yang mana dalam asas-asas umum pengelolaan keuangan negara pada dasarnya selalu berkaitan atau dijiwai oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya asas akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, universalitas, dan asas transparansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana pada asas good governance dikehendakinya adanya prinsip bertindak cermat, jangan mencampur adukan kewenangan, dan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum, karena pada dasarnya adanya asas-asas umum pengelolaan keuangan negara yang baik bertujuan untuk mewujudkan kepentingan umum, mensejahterakan kehidupan rakyat yang berlandaskan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya pemerintahan yang baik. Namun pada kenyataannya dalam video tersebut malah berbanding terbalik, di mana aparatur pemerintah tidak berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, seperti kurangnya transparansi dalam membuat atau menyusun rancangan sampai ke pelaksanaan, sehingga terjadilah penggelapan anggaran. Lalu tidak adanya kerjasama atau komunikasi antara SKPD dan DPRD, sehingga menyebabkan kekacauan dalam pelaksanaan APBD tersebut, yang mana apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di awal. Maka dari itu perlu adanya ketegasan dari aparatur hukum atau BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk tidak membiarkan kasus seperti ini terus terjadi. Perlunya penelusuran kasus sehingga kedepannya tidak ada lagi kejadian hilangnya dana APBD tersebut. Dan seharusnya pemerintah sadar tugas utama pemerintah itu untuk apa dan bekerja secara profesional atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak bekerja untuk menguntungkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Soal ketiga, pandemi COVID-19 yang terjadi adalah cobaan atau titik uji bagi kita semua. Di Indonesia, dalam perspektif pengelolaan keuangan, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka penanggulangan pandemi ini. Pertanyaannya adalah, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah? Jelaskan dan uraikan. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 3, yang mana jika saya menjadi seorang kepala pemerintahan pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, yang akan saya lakukan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini yaitu saya akan memprioritaskan anggaran keuangan negara kepada upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini, mengingat kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama dari seorang pemimpin. Dengan berpegang pada pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Maka dapat disimpulkan bahwa COVID-19 ini merupakan keadaan darurat dan anggaran keuangan negara dapat dipakai untuk penanganan pandemi ini. Seperti yang pertama, memprioritaskan anggaran kepada bidang kesehatan dan keselamatan masyarakat, yaitu dengan menyiapkan fasilitas yang memadai seperti rumah sakit rujukan untuk para korban COVID-19 ini, serta menyiapkan kelengkapan peralatan kesehatan di setiap rumah sakit. Yang kedua, memilah atau merombak bagian yang bukan prioritas utama dari APBN ataupun APBD dengan dialokasikan ke penanganan COVID-19. Yang ketiga, menyediakan anggaran untuk bahan pokok bagi masyarakat, karena dapat kita ketahui sendiri bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat sulit sekali melakukan pekerjaan maupun aktivitas, sehingga perekonomian masyarakat ikut terkena imbasnya. Baiklah, itulah jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri dan yang menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.